Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Evaningrum, NPM 212207158. Di sini saya akan menjelaskan tentang terjadinya siklus menstruasi. Menstruasi merupakan perubahan alami yang terjadi di dalam organ reproduksi wanita di setiap bulannya. Menstruasi biasanya terjadi karena lapisan dinding rahim atau endometrium dan sel telur yang tidak dibuahi meluruh dari vagina. Biasanya siklus menstruasi pada tiap wanita berbeda-beda dan biasanya terjadi antara 21 sampai 35 hari. Meski demikian, rata-rata siklus menstruasi normal adalah sekitar 28 hari. Nah, dalam menstruasi ini dipengaruhi oleh beberapa hormon. Yang pertama yaitu hormon estrogen, di mana hormon ini diproduksi di ovarium yang memiliki peran yang begitu penting terutama pada proses ovulasi. Nah, tak hanya itu, hormon estrogen juga berperan dalam perubahan tubuh remaja pada masa pubertas dan terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. Kemudian yang kedua adalah hormon progesteron. Nah, hormon progesteron ini bekerja sama dengan hormon estrogen. Nah, berperan dalam menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Hormon ini juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Kemudian, yang ketiga ada hormon perangsang folikel atau FSH. Nah, hormon ini juga berfungsi untuk mematangkan sel telur di dalam ovarium hingga siap untuk dilepaskan. Nah, hormon FSH diproduksi di kelenjar pituitari yang terletak di bagian bawah otak. Kemudian yang keempat ada hormon LH. Nah, serupa dengan hormon FSH, hormon LH ini juga diproduksi di kelenjar pituitari yang berfungsi untuk merangsang ovarium dalam proses pelepasan sel telur. Kemudian ada hormon pelepasan gonadotropin. Nah, hormon ini atau biasa disebut dengan GnRH itu merupakan hormon yang diproduksi di dalam otak. Hormon ini berperan penting dalam memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan juga hormon pelutein yang mempengaruhi proses pematangan dan pelepasan sel telur. Nah, kemudian terdapat juga fase-fase dalam siklus menstruasi. Yang pertama adalah siklus menstruasi atau fase 1. Nah, fase ini biasanya terjadi 3-7 hari. Pada fase ini, lapisan dinding rahim dan sel telur akan meluruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar pada masa menstruasi ini yaitu sekitar 30-40 mili. Nah, selama 3 hari pertama, darah menstruasi yang keluar ini akan lebih banyak. Pada masa ini, wanita biasanya akan merasakan nyeri atau juga kram di bagian panggul, perut, dan juga punggung. Nah, kondisi ini biasanya memicu kontraksi rahim yang terjadi karena adanya peningkatan hormon prostaglandin selama menstruasi. Nah, setelah itu yang kedua ada fase praovulasi dan ovulasi. Nah, pada fase praovulasi ini, lapisan dinding rahim yang sempat luruh maka akan kembali menebal kembali. Proses penebalan rahim ini juga berfungsi untuk mempersiapkan rahim agar bisa ditempati oleh sel telur bila terjadi pembuahan oleh sperma. Nah, proses ini biasa terjadi pada masa subur atau juga ovulasi. Nah, pada saat ovulasi, folikel yang dominan biasanya akan pecah dan mengeluarkan sel telur. Kemudian dia bergerak menuju rahim melalui tuba falopi. Nah, sel telur tersebut dapat dibuahi hingga 24 jam setelah dikeluarkan. Nah, untuk menjamin keberhasilan dari program pembuatan atau pembuahan, ada baiknya
melakukan hubungan dengan pasangan pada fase ini atau menjelangnya. Sebab di mana pada fase ovulasi ini adalah waktu yang terbaik sehingga memungkinkan terjadinya pembuahan. Nah, kemudian ada fase yang pasca ovulasi. Nah, ini biasa disebut dengan pramenstruasi, di mana lapisan dinding rahim akan makin menebal. Nah, hal ini biasanya dikarenakan karena terjadinya folikel yang memecah dan mengeluarkan sel telur sehingga akan membentuk korpus luteum. Nah, korpus luteum sendiri, ini merupakan sebuah jaringan yang terbentuk dari ovarium sehingga dia berperan dalam produksi hormon progesteron yang membuat lapisan dinding akan menjadi semakin menebal. Nah, kemudian selain gejala tersebut, maka korpus luteum akan mengalami degenerasi dan berhenti memproduksi progesteron. Jika tidak terjadi pembuahan, kadar progesteron dan estrogen akan menurun. Lapisan dinding juga akan luruh hingga menjadi darah menstruasi. Nah, fase-fase tersebut merupakan fase di mana terjadinya siklus menstruasi. Nah, seperti itu. Saya Sinta Evaningrum. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang jelas atau salah. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.